Satu titik, dua koma. Mata terpejam dengan lena. Suka menolong sesama, pastilah hidupmu jadi bermakna. Shalom, konnichiwa. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi hari ini tanggal 11 April 2020. Baiklah, kita mulai dengan doa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah yang Tuhan berikan. Biarlah pagi ini membawa kami lebih dekat kepadamu, muliakan Engkau dan mengasihimu selalu. Biarlah Tuhan, segala yang kami lakukan sehari ini hanya karena Engkau yang menuntun kami untuk melaksanakannya bagi kemuliaan-Mu dan damai sejahtera bagi seluruh umat-Mu di bumi. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya firman ini menuntun kami lebih dekat pada Engkau, muliakan nama-Mu dan mengagungkan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Yesus atas segalanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita selalu. Kita mulai renungan pagi kita dengan judul Tetap Fokus kepada Yesus. Ayat hafalan firman Tuhan, berbahagialah matamu karena melihat. Matius 13 ayat 16. Waktu berjalan berdampingan, tangan Petrus dipegang oleh Tuhan. Mereka naik ke dalam perahu bersama-sama. Tetapi kini Petrus menjadi tunduk dan diam. Tiada alasan baginya menyombongkan diri di hadapan kawan-kawannya, karena oleh kurang percaya dan kesombongannya, ia hampir kehilangan nyawanya. Bila ia memalingkan matanya dari Yesus, langkahnya lenyap dan ia tenggelam di tengah-tengah gelombang. Apabila kesusahan menimpa kita, betapa sering kita seperti Petrus. Kita memandang gelombang itu, gantinya menunjukkan mata kita pada juru selamat. Langkah-langkah kita tergelincir dan gelombang hidup keangkuhan itu menimpa jiwa kita. Yesus tidak menyuruh Petrus datang kepadanya agar ia binasa. Ia tidak memanggil kita mengikut dia dan kemudian meninggalkan kita. Yesus membaca tabiat murid-muridnya. Ia tahu betapa hebatnya iman mereka diuji. Di dalam peristiwa di atas danau ini, ia ingin menunjukkan kepada Petrus kelemahannya untuk menunjukkan bahwa keselamatannya terletak dalam ketergantungannya yang terus-menerus pada kuasa ilahi. Di tengah-tengah amukan topan pencobaan, ia dapat berjalan dengan selamat hanyalah jikalau ia tidak bersandar pada dirinya sendiri, melainkan harus bergantung pada juru selamat. Di saat ia merasa dirinya kuat, di saat itulah Petrus lemah. Dan sampai ia melihat kelemahannya, barulah ia dapat menyadari perlunya ia bergantung pada Kristus. Jikalau ia telah mempelajari pelajaran yang telah ditunjukkan untuk mengajar dia di dalam pengalaman di atas danau itu, ia tidak akan gagal bila pencobaan yang besar datang kepadanya. Hari demi hari Allah mengajar anak-anaknya. Melalui keadaan hidup sehari-hari, ia sedang menyiapkan mereka untuk melakukan bagian mereka dalam tugas yang lebih luas yang oleh penentuannya telah ditunjukkannya bagi mereka. Oleh pencobaan setiap hari itulah yang menentukan kemenangan atau kekalahan mereka dalam krisis hidup yang besar. Saudaraku, mereka yang gagal menyadari perlunya ketergantungan mereka yang tetap kepada Allah akan dikalahkan oleh pencobaan. Sekarang kita dapat menduga bahwa kaki kita berdiri teguh dan bahwa kita tidak akan pernah bergerak dari sana. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya." Tiada sesuatu yang dapat menggoncangkan imanku kepada Allah dan firman-Nya. Tetapi setan bermaksud untuk mengambil keuntungan dari tabiat warisan dan sifat-sifat yang dipupuk, serta membutakan mata kita akan keperluan dan kekurangan kita,
Hanyalah dengan menyadari akan kelemahan kita sendiri dan dengan teguh memandang pada Yesus, kita dapat berjalan dengan selamat. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 411 dan 412. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pelajaran ini kita melihat kisah Petrus yang disampaikan dalam Matius 13, bagaimana ketika mereka digoncang oleh badai topan di tengah danau, mereka merasa hampir putus nyawa, hampir kehilangan kehidupan mereka, dan hampir kehilangan ketergantungan harapan mereka kepada Tuhan. Tetapi Yesus datang ke hadapan mereka, berjalan di atas danau, di atas air, dan tidak tenggelam. Setelah itu Petrus meminta kepada Tuhan supaya dia bisa berjalan ke arah Tuhan Yesus di atas air dan menjumpai Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Mari, datang kepadaku." Tetapi di tengah perjalanannya, di tengah ombak tersebut, Petrus tergoncang oleh ombak dan tergoncang oleh keangkuhan dirinya, sehingga dia mulai tenggelam. Akhirnya dia berteriak kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menarik tangannya dan membawa dia naik ke perahu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kisah Petrus ini menyatakan kepada kita bahwa banyak gelombang ombak yang mengganggu dalam kehidupan kita, baik kesusahan, baik kesulitan dalam kegiatan kehidupan kita, baik kesulitan dalam ekonomi kita, baik kesulitan dalam pekerjaan kita, baik kesulitan dalam komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi kesulitan itu bila kita tetap memandang pada Yesus dan bersandar pada kehendak-Nya, hidup dalam kasih, kemurahan, pertolongannya, maka kita akan dapat melaluinya dengan selamat dan sejahtera. Tetapi kalau kita terbawa, terpengaruh, digoyahkan oleh ombak tersebut, maka kita akan mulai tenggelam. Tetapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus, ketika kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh iman percaya kita berteriak minta tolong pada Tuhan di tengah ombak tersebut yang hampir menjatuhkan iman percaya kita, yang hampir membawa kita tenggelam dalam keterpurukan dan kehancuran, ketika kita berteriak kepada Tuhan, minta tolong, mohon ampun atas dosa kita, mohon ampun atas keangkuhan kita, maka Dia akan menarik kita dengan tangannya yang penuh kuasa, membawa kita pada keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada topan yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tidak ada tantangan hidup yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Kita harus mengamini hal ini, dan kita harus tetap memandang pada Yesus, dan jangan sampai kita seperti Petrus karena kita sombong akan kemampuan kita, pencapaian kita, keberhasilan kita, akhirnya kita hampir tenggelam sehingga kita malu di hadapan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, tetaplah kapanpun, dimanapun, setiap saat, berilah hati kita kepada Tuhan untuk dibimbing, dipegang, dan diberkahi dengan kemurahan kasih karunia-Nya, supaya kita tetap hidup damai, penuh sukacita, selamat, dan memuliakan Tuhan setiap waktu. Terima kasih saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah renungan pagi kita sama-sama berdoa. Tuhan kami di sorga, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, atas firman yang Tuhan berikan, yang mengajar kami supaya tetap fokus, bersandar pada Engkau Yesus, tetap datang ke hadapan-Mu, tetap memegang tangan-Mu, tetap percaya bahwa kami ada
karena kasih karunia, kemurahan, dan pertolongan-Mu saja. Biarlah kami menjadi anak-anak yang membagikan terang kasih-Mu Tuhan, yang menyebarkan sukacita, damai sejahtera, dan garam yang menikmatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kami, hanya karena kemurahan-Mu saja. Tuhan, biarlah hidup kami Engkau bentuk selalu, Engkau bimbing kami, Engkau jadikan kami sebagai terang-terang-Mu dalam segenap dunia ini. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Biarlah Engkau saja yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Buah durian, buah jambu, lebih enak lagi buah duku. Teruslah tambah wawasanmu dengan belajar dan baca buku. Sepada Horas.